Hai semua, saat ini kita akan membahas mengenai persebaran suku Karo. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Kece Sepin dari kelas 11 IPS. Dahulu kala, hiduplah seorang maharaja yang memerintah di suatu negeri di India Selatan. Ia memerintah dengan didampingi oleh permaisuri dan putri-putrinya. Raja tersebut juga dibantu oleh seorang panglima perang yang bernama Karo. Suatu ketika, sang raja ingin memperluas kawasannya ke seberang lautan dan mendirikan kerajaan di seberang sana. Ia mengajak semua pasukannya dan putri kesayangannya Miang Sari. Sang raja membagi kelompok untuk berlayar, dan sang Miang Sari memilih untuk bersama Panglima Perang Karo karena ia sedang merasa jatuh cinta dengan Panglima tersebut. Nah, ketika sedang berlayar, tiba-tiba angin ribut datang dan memisahkan rombongan kapal raja dengan rombongan kapal Miang Sari dan Panglima Karo. Karena hal itu, mereka memilih untuk pergi dan membawa 2 pasang dayang dan pengawal. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan dan tiba di sebuah pulau yang bernama Perca ataupun Sumatera Baru. Dan lokasi mereka saat ini sekarang dinamai dengan Belawan, pesisir pantai ibu kota provinsi Sumatera Utara. Mereka pun melanjutkan perjalanan ke dataran tinggi dan tiba di sebuah gua. Dan mereka tinggal di gua tersebut dengan cukup lama, dengan jangka waktu yang cukup lama. Lalu mereka memutuskan untuk berjalan lebih jauh lagi dan sampai di kaki Gunung Barus. Pemandangannya yang elok, namun si Karo kurang setuju untuk menetap di sana karena tanah yang tidak cocok dengan tanah tempat tinggal mereka sebelumnya. Ia pun memutuskan seekor anjing untuk menyeberangi sungai tersebut. Dan ketika anjing itu kembali dengan selamat, mereka memutuskan untuk menyeberangi sungai, sehingga sungai tersebut dinamai dengan Lau Biang. Setelah lama berjalan, mereka sampai di wilayah dengan tanah yang cocok bagi mereka. Daerah tersebut dinamakan dengan Tanah Karo. Dari perkawinan Miang Sari dan Karo melahirkan 6 orang putri dan 1 orang putra, yang dimana mereka bernama Corah, Unjuk, Tekang, Girik, Pagit, Jile, dan Meherga. Dan dari Mehergalah datang marga-marga suku Karo. Meherga menikah dengan Cimata, anak perempuan dari Putri Taron, yang dimana saudari bungsu Putri Miang Sari yang kembali dipertemukan dengan rombongan Panglima Karo. Dari pernikahan mereka lahirnya 5 orang laki-laki yang menjadi induk marga Karo, yakni yang pertama adalah Karo-Karo. Diberi nama Karo-Karo sebagai sarana untuk mengenang leluhurnya yang bernama Karo. Yang kedua adalah Ginting, yang dimana artinya adalah anak kedua. Yang ketiga adalah Sembiring. Diberi nama Sembiring karena ia adalah anak yang memiliki warna kulit yang lebih gelap dari semua saudara-saudaranya. Yang keempat adalah Perangin-angin. Diberi nama tersebut karena ketika ia lahir terjadi angin yang sangat kencang. Dan yang terakhir adalah Tarigan, yang memiliki arti anak bungsu. Nah, berikut adalah pembagian suku Karo dari masa ke masa. Nah, sekian mengenai persebaran suku Karo dari saya. Terima kasih.